Padahal udah janji udah tutup mata mau kumpulin duit untuk barang lain. Tapi kalau dibeliin gimana? Itu enggak. Kalau dibeliin udah nolak ya. Itu udah langsung. Halo teman-teman, hari ini saya diundang makan siang sama teman saya. Dan setelah makan siang, saya akan bertanya kepada teman-teman di dalam dan ibu-ibu yang ada di dalam juga mengenai barang branded. Kalau mengenai barang branded, ibu-ibu yang membicarakan pasti lebih seru. Disimak terus ya, atau ikutin saya. Halo semua. Hai. Menurut kalian barang branded itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, perkenalkan nama saya Ani. Kalau menurut saya sih kebutuhan dibilang kebutuhan, cuma jangan memaksakan. Kalau aku sih dua-duanya antara kebutuhan dan tuntutan. Kenapa? Karena kita satu kebutuhannya kalau kita pas pergi kemana, nggak munafik sih, status sosial itu pasti dipandang oleh semua orang. Nggak bisa dihindarkan gitu, pastilah. Terus kalau kebutuhan, iya. Terus tuntutannya ya itu, tuntutannya ya kita menjabarkan kalau kita itu sudah dalam posisi status di mana berada, kita punya sesuatu yang mahal sedikit, dan itu kan bangga sih karena hasil kerja sendiri. Ayo Mbak Susi, kalau menurut Mbak Susi gimana? Kalau menurut aku sih, kalau barang branded itu aku sih suka-suka aja ya Mas. Siapa sih nggak suka? Siapa ya? Apa ya? Kalau perempuan 80%, 90% lah, semuanya suka barang branded. Tapi kalau aku Mas ya, aku nggak memaksakan diri. Kalau ada atau dibeliin suami, alhamdulillah gitu. Jadi aku nggak memaksakan diri. Kalau nggak ada, ya jangan nangis. Ngambek ya. Tapi so far, alhamdulillah aku punya barang branded, dibeliin sama suami. Tapi disyukurin, terus nggak ada pemaksakan untuk, maksudnya branded terus itu nggak ada. Dua belah pihak lah sama-sama enak, suami atau sama istri juga saling menyenangkan Saling lah. menyenangkan lah gitu. Kalau saya pribadi sama sih sama mereka ya, tapi lebih ke fashion. Jujur lebih ke fashion, terus hobi. Jadi kalau misalnya lihat barang yang tergantung sama pocket kita juga. Jadi kalau misalnya lihat kemana, kita kan pertama pasti kalau perempuan itu yang dilihat pertama window shopping dulu kan. Lihat mana nih ya kira-kira yang sesuai dengan pocket, uang kita berapa kira-kira gitu kan. Terus barulah kita beli. Ya lebih ke hobi sih kalau saya pribadi. Jadinya hobi yang sesuai dengan harga kantong kita. Benar, betul. Jangan dipaksain. Bukan kebutuhan. Nanti kalau dipaksain gali lubang tutup lubang. Tapi sebetulnya kalau dipaksain tuh bisa jadi sih, bisa juga. Karena kita kan punya niat, kita mau barang. Kayak saya pribadi, saya mau beli LV nih bulan depan gitu kan. Tapi duit belum ada bulan ini. Ini harus disimpan di duit nabung. Jadi ya nabung. Sebenarnya yang maksain ini jadi ada motivasi buat itu. Jadi ambil positifnya aja. Tadinya males kerja, sekarang jadi mau kerja. Kerja tuh. Sebenarnya sih emang iya sih kalau branded itu walaupun mahal tapi kan berkualitas ya. Awet. Jadi kalau misalnya kita pun belinya agak mahalan dikit, tapi kan bisa dipakai lama. Kalau misalnya kalau yang murah juga sebenarnya tergantung maksudnya penempatan brand itu di mana kan. Kalau sehari-hari nggak mungkin kita pakai branded kan. Kalau misalnya kita kalau buat party atau holiday lah gitu kan, buat manjain diri kan wajar-wajar aja sih sebenarnya sih. Cuman aku bilang kebutuhan ya tergantung masing-masing sih. Kalau ada yang karena orang yang lebih suka bersosialita pasti mereka butuh ya, karena gimana ya, tuntutan zaman juga sih ya. Sekarang zamannya udah beda sih dari zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau aku bilang branded itu ya
satu kesenangan ya. Jadi kalau kita pakai pasti kita senang. Iya. Tapi branded sekarang sudah tidak semahal zaman dulu. Iya, Zaman dulu LG 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu yang punya itu bisa dihitung dengan jari dalam satu kelompok. Iya. Sekarang semua orang bisa beli. Ya karena sekarang tingkat ekonomi masyarakat dunia pun juga Satu lagi, tidak Mas. Kalau di bagus. sini sih tidak tahu, mungkin di Indonesia karena itu ekspor ya, import dari di sana ya. Iya. Terus sih ya harganya tuh otomatis mesti naik 100% pajaknya. Yang di sini harganya cuma 700, di sana bisa jadi 700. Oh iya, bisa jadi 1.000 gitu Iya. dan Ya. itu kan jumlah yang banyak dengan Ya. income yang gini. Kalau Ya, di sini kan disesuaikan dengan income negara masih masing-masing. negara masing-masing ya. Iya. Kalau di Indonesia kan maksudnya income orang nggak setinggi di Setinggi di Eropa. Eropa atau di Switzerland kayak gini kan. Terus juga Iya. barang branded juga bisa dibuat investment ya Mas. Iya, dan lagian ya kan kalau misalnya kalau udah bosan pasti bisa dijual kada yang Bisa dijadikan second. gimana sih perasaan waktu pertama kali beli barang brand itu gimana perasaannya? kalau aku sih mungkin 15 tahun yang lalu karena udah begini dengan apa namanya dengan hasil sendiri pertama kali itu memang yang excited, tapi zaman dulu waktu itu bener-bener yang wow gue punya. Aku sih sama juga, ya wow, aku bisa. Setelah berapa kali make, bosen. Itu- Ada keinginan yang kedua lagi. Sama Ketiga. juga kayak gitu. Manusiawi Ketiga, lah ya. empat, manusia namanya ya. Ya. Nggak ada puasnya. Pertama kali punya barang branded is happy lah Mas. Ada rasa Terus pasti dipakai tiap hari dah ya. Kalau bisa pakai sering-sering ya. ya dipakai, nggak dipakai tiap hari sih Mas, ya Sering ada lah ya. lah gitu. Oke, gitu. Kalau aku pertama kali punya barang branded bag, jujur puas banget. Soalnya kan itu hasil kerja sendiri, uang sendiri. Jadi kayak merasa akhirnya gue punya barang branded gitu loh. Jadi yang benar-benar yang wow, yang teman gue sebelumnya belum punya, terus gue punya, kayaknya ada rasa kepuasan ya manusia ya. Iyalah ya. Kayaknya merasa Nggak munafik ya. egonya tuh nongol gitu boy. Jadi yang, wow, gue ternyata gue punya pertama kali orang yang punya barang branded gue gitu loh ya. Jadi yang benar-benar hasil jerih payah sendiri, uang gaji yang selama disimpan selama 6 bulan. Akhirnya punya barang itu yang satu yang aduh, ini barang kayak ditatapin, sumpah lah itu. Itu ditatapan gitu. Kayak pacar pertama ya Kayak Beb, baru ya. punya pacar gitu loh. Ini barang gue tas itu tiap hari gitu dipajang gitu, ya ampun. Ternyata gue bisa juga beli barang itu gitu loh. Jadi benar-benar ya puas. Perfectly puas. Mas Adi, Aku ya gak bisa dipungkiri ya of course. happy ya Mas ya. Happy. Ya kembali ke kebutuhan dan tuntutan lagi. Kalau menurut saya kalau di Eropa, kita hidup di Eropa, kita nggak butuh-butuh banget. Maksudnya kalau misalkan orang yang kita kan di sini kan nggak sosialitanya kan nggak tinggi ya. Semua orang di sini bisa pakai Tergantung barang sih, branded. Mas. Iya. Tapi kalau misalkan kayak di Jakarta, ibu-ibu tuh iya. kalau misalkan mau Arisan. kalau misalkan arisan, mereka udah harus pakai barang branded dari atas sampai ke bawah, tas segala macam sampai sepatu. Iya, dari Kalau baju. misalkan di sini kita arisan Lebih apa iya, namanya? Nyantai. nggak ada. Lebih, Buat, iya. kalau misalkan kita pergi arisan di sini pakai barang branded, kita Mungkin acara nggak- ulang tahun, nggak- dinner. nggak- Ya, nggak- gitu. nggak pas pada Kalau di sini tempatnya. nyantai, lebih nyantai. Kalau di kayak di Atau Jakarta ke kan apero memang bersama suami yang mungkin Iya, kan itu jadi- juga tuntutan juga kan. Iya. Di kalau kita pergi bersama suami ke suatu acara formal, oh iya. otomatis iya. dari atas ke bawah kita Dilihat. dilihat. Nggak mungkin kita yang Ya datang- kembali lagi ke Kebutuhan. situasi dan kondisi. Iya, pribadi. Makanya aku bilang itu dua-duanya sih, kebutuhan sama Tuntutan. tuntutan. Ya. Tekan sih ya, boleh ya. Isi Kalau saya dapat dikit gaji buat mah oke lah ya, tapi jangan utang. Kasihan kan. Bilang masa Oh, Who knows? Who knows ya. who knows?
Oke, dari sekian barang branded yang udah kalian punya, itu ada rasa kepuasan sendiri atau Anda masih belum puas? Atau ada sesuatu yang barang branded yang mau benar-benar yang harus dibeli atau udah that's it? Enough, mungkin just enough? Never enough. Nah, kalau orang pecinta maksudnya pecinta fashion atau pecinta barang branded pasti nggak punya rasanya kayak gitu, cuman mungkin dari dari punya dulu menggebu-gebu pengen semuanya pengen dibeli, mungkin sekarang itunya agak berkurang ya. Keinginan itu berkurang. Cuma kalau puas berhasil sih kayaknya enggak. Tapi ya kalau menurut gue sih sebenarnya, tapi ya karena barang brand itu kan setiap tahun itu kan ada aja yang new barang baru, model baru kayak gitu kan. Kalau kamu punya cinta barang branded pasti masih tetap pengen beli dan pengen punya juga gitu. Kalau mereka bicara tentang kepuasan, nggak bakal ada habisnya. Maksudnya bukan berarti kita mau gone crazy to buy some branded stuff. Itu kan maksudnya dalam once in a while pasti kita kepengen. Ya. Terus kalau misalkan dibilang puas, Belum. itu Nggak pernah mungkin. kayaknya enggak. Enggak, maksudnya bukan masalah puasnya, enggak. Frekuensinya agak berkurang bukan gitu ya. masalah puasnya gitu ya. Pasti kalau misalkan kita bilang, oh, gua udah nggak bakal beli, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti suatu saat kalau misalkan kita ngelihat terus kebetulan ada uang, Pasti ada, ya benar. Aku setuju banget. Jujur enggak sih ya, pasti enggak. Soalnya kan ya kayak tadi new arrival is always coming over and over. Iya. Terus new model sekarang lebih lucu-lucu. Lucu-lucu gitu ya. kan. Jadi nggak ada Kayak habisnya kita ya. tuh, jadi nggak ada habis-habisnya. Padahal pernah udah janji, udah tutup mata mau kumpulin duit untuk barang lain. tapi kalau dibeliin gimana? Itu enggak. Kalau dibeliin nggak nolak ya. Itu udah langsung diterima. Pernah punya rasa cemburu nggak kalau melihat orang lain pakai barang branded? Ada sosial Enggak, pasti mungkin kepengen kecemburuan kali ya. sosial. Kalau saya sih enggak pribadi ya, apalagi kalau teman baik saya support dia beli sana satu daripada uang dihabisin hal-hal kecil kayak example ada sale beli baju segudang kan itu besok bosen dibuang, mendingan beli yang bagus satu kesimpan. Menurut saya sih supporting ya. Kalau aku nggak sih mas, nggak ada kecemburuannya. Kalau punya teman beli branded gitu nggak ada. Senang aja ngeliat gitu. Makanya Sama. No, never have cemburuan. feeling ya. Aku pribadi sih nggak gini, aku malah bagus ya, nggak not dragging your friend down, malah kita mengangkat ya kayak gini, bagus bajunya, iya beb beli ini aja murah ya, bukan murah sih, maksudnya dalam artian mending beli ini aja, nanti kan semuanya bosan ya bisa dijual atau apa. Kalau cemburuan so far experience aku di sini sama teman-teman kayak Susi, Ami, ada beberapa yang lain nggak ada tuh kecemburuan, malah adanya motivasi, malah dimotivasi selagi itu, ayo nabung bulan ini jangan keluar. Bener. Ini biasanya yang gini, pokoknya jangan belanja ini dulu. Nanti gue yang Nanti belanja. kita berangkat. Kita berangkat belanja bareng-bareng. Iya. Kumpulin duit, habis berapa bulan kita panggil, ayo ngetrip belanja bareng. Box Gitu. Town. Oh, Box Town ya. Wah, udah lama nih nggak ke Box Town. Ayo. Lockdown udah enggak nih, jadi kita Aku bisa. udah bisa kemarin. Oh iya, banyak barang-barang bagus. Kan itu ya? Ada. Ini. Dari semua barang branded yang pernah kalian beli ya, pasti adalah satu dua atau beberapa gitu yang bikin kalian bukan kecewa sih, tapi oh kok gini sih, atau nggak kepake sama sekali, atau Oh ya, kecewa atau nggak kepake ya? ya kecewa atau nggak kepake gitu. Pasti mungkin begitu lihat di vitrin, oh bagus vitrin kemudian
di etalase. Ada. Iya, Eh, ada. bagus Iya. banget, tapi Sebenarnya begitu sih, udah iya. beli, udah bawa ke rumah, kok beda sih kok. Habis itu nggak kepake. Aku ada satu tas. Warnanya bagus dari Valentino Mas, tapi setelah aku beli tas itu aku pakai kegedean. Jual balik. Nah, sampai sekarang cuma aku pakai 1 kali aja sih. Tapi aku masih tetap simpen. Tapi ya itulah Mas, jarang dipakai gitu. Kecewa atau Enggak Nggak kecewa, cuma nggak sih. kepake aja. Tapi kayak disayangkan gitu udah Ya, dibeli, harusnya, iya. terus kok Karena harganya juga nggak sedikit nggak ya. sedikit Ini uangnya gitu. simpan ya. Iya, ditabungin. Sebenarnya uangnya juga kalau tadi simpan di dompet takutnya habis juga buat yang Iya, lain juga, kan. habis. Mendingan habisin buat tas ya. Ya, gitu. Sebenarnya sih iya sih kalau misal apalagi laki-laki ya dia suka beli kayak tas lah gitu kan. Lagian juga kalau dipakai ini juga jarang gitu ya. Jadi kebanyakan juga di lemari aja di taruh lemari. Jadi kita beli barang itu bukannya ya itulah lapar mata ya biasanya atau bukan ikut-ikutan sih karena ya kepengen juga lah ya. Tapi ya kebanyakan sih barang-barang itu ya disimpan di lemari aja sih sebenarnya. Nggak baju, nggak celana. Karena kita kalau pakai baju yang branded tiap hari kan nggak mungkin ya. Jadi ya, akhirnya ya keseringan sih taruhnya di lemari aja sih. Gimana? Aku ada. Pas kebetulan memang pengen barang itu ya. Terus suami waktu itu lagi yang saya tanya tuh lagi cinta-cinta. Lagi manfaatin banget sih. Karena dia punya kesalahan jadi mau ngebaik-baikin gini gitu. Jadi dia bilang, terus dia bilang mau yang mana darling? Beliin lah tuh ya. Aku udah bilang mau yang warna itu warna merah tapi yang kecil nggak mau yang ini gitu. Terus oke, dia udah bilang oke. Terus sampai rumah kalah gitu ya. Terus this one, why this one? I asked him for a small one and he gave me the big one. Secara it's a heavy, Bottega tahu sendiri kan berat kan. Terus digede pula ininya, terus gue bilang Size-nya. jadi cuma benar-benar dipakai cuma sekali. Kayaknya itu dibeliin buat ke pasar beli sayur. Oh, Iya, kayaknya mau belanja buat ke pasar iya. Bukan buat party Pakai gitu. sekali itu dipakai ke Golden Mile di Singapura. Gue beli petai, gue taruh di situ. Aduh, itunya mau pakai bodeganya. Kalau ada si Jas Jakarta. Iya, ke Golden Mile beli Golden Mile beli petainya yang langsung ada batangnya gitu kan. Terus kan panjang kan, terus Bottega kan lumayan juga, jadi masukin lah tuh petai gitu. Jadi Bottega mau beli sekalinya buat belanja. dipakai, terus nggak pernah lagi dipakai. Jadi kayak mandangin tas gitu mau dijual kasihan, kasihan Iya. Karena belum suami disuami kan. ya. Terus Aku nggak nggak menghargai. dipakai pun berat banget gitu loh. Terus menurut kalian kalau barang KW bagaimana? Banyak tuh. Nah. Jangan lah. Tapi kan banyak juga tuh yang Tapi kalau barang KW memaksakan diri untuk supaya kelihatan lebih trendy dan modis, mereka lari ke barang KW gitu loh. Kalau menurut kalian barang KW itu sebenarnya bagaimana sih? Bener juga. Tapi kalau di sini kan barang KW kan Kelihatan banget. Enggak, maksudnya kalau di sini barang KW kan enggak ada orang yang pakai barang KW. Iya. Mungkin Kalau ada, cuma ada tapi yang kita dibawa dari Asia kan kalau ketangkap di airport kan kita harus bayar. Jadi makanya kalau kan ya. tapi kan mungkin tidak dicek atau mungkin kebetulan beruntung aja bisa bawa barang pas dipakai gitu. Mungkin. Tapi kan kalau aku sih bukannya tidak setuju kalau bisa menghindari memakai barang KW. Kenapa? Itu loh, perusahaan-perusahaan mereka lo hire banyak orang buat mendesain, membuat sesuatu produk itu kan tidak gampang ya. Dan nggak murah. Dan cost-nya itu juga banyak. Ya. Kan kasihan juga mereka yang susah payah mendesain sesuatu. Mending kalau memang gini nggak usah deh KW. Kita di Indonesia di Bali tuh banyak tuh tukang kulit yang bisa bikin serupa tapi tidak sama dan itu tidak KW. Bahannya mungkin berbeda tapi desainnya kalau suka desainnya kita bisa bikin yang sama desainnya tapi dengan kulit yang berbeda, nggak harus yang merek itu. Iya, tidak harus Menurut yang aku branded, sih ya. pribadi. Jangan Tapi sampai. kan kembali lagi apalagi zaman sekarang kan orang gila branded.
Nah itu dia, zaman sekarang orang gila branded. Kenapa? Apakah kalian itu terjerumus karena melihat sebuah branded itu dari mungkin dari televisi atau mungkin dari majalah? Apakah kalian terhanyut dengan itu atau kalian memang benar-benar pergaulan? Kebanyakan juga dari pergaulan. Ya. Kebanyakan pergaulan. Ya? Kebanyakan sih kebalik. Tapi pergaulan datangnya juga dari disuguhkan oleh majalah-majalah atau TV atau fashion yang ada di maksudnya kayak di runway atau apa. Jadi both side ya. Jadi kamunya temen gue punya ini, aku juga pingin punya merek itu tapi bukan model yang sama. Ngerti nggak? Nyaman. Fashion Nyaman. itu. Kenyamanan Nyaman, kita, ya, kenyamanan. gimana kita menstylish diri kita sendiri, terus bagaimana kita merasa nyaman dengan apa yang kita pakai, apa yang kita gunain atau apa yang kita mana kita pakai ya. Itu ya something yang nyaman. Kembali lagi nggak perlu untuk fashion dan merasa Ya, nyaman, nggak back perlu to yang normal, branded. ya. Kalau Ini nggak branded, ini cuma 15 franc. Bagus, cuma kamu yang pakai kelihatan mahal loh ya. Terima kasih. Iya. Ayo, yang lain. Kata orang Bali itu metaksu. kita kalau apa ya Mas, mempunyai beli sesuatu fashion buat fashion, tapi kalau kita ngepakainya nggak nyaman juga Ya, iya. Kelihatan jelek. gitu, harus nyaman, harus apa comfy. comfy gitu. Jangan kita beli sepatu yang ngikutin fashion stingsnya kayak gini. Pasti Nanti kalau kita nggak nyaman, kita jalan kalau nggak terus nyaman, kita nggak nyaman, kita jatuh juga. Iya, besoknya Walaupun- kaki kita kesleo. walaupun belinya mahal gitu ya, tapi kalau Iya. nggak nyaman kan Walaupun murah, Ya, kalau nyaman ya berfaedah, oke-oke aja berfaedah menurutku. juga. Dan Kamu bilang? dan aku juga lihat sih kalau orang lain pakai bagus belum tentu bagus di aku. Iya, benar. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Ini bagus di dia. Terus belum pernah tuh ada rasa keinginan aku harus punya hal yang sama karena belum tentu Belum bagus. tentu Iya. dipakai kita. Bodinya Iya, beda, sesuai dengan kita. dan style orang kan beda. Kalau aku sih ya tomboy aja, aku dan aja. Kalau aku beda dikit ya, kadang aku fashion itu kadang fantasi. Kadang-kadang menurut aku, minggu ini aku pengen kayak pakai rok kayak schoolgirl. Minggu depannya lagi kayak klasik, kayak lebih dewasa. Ya menurutku gitu aja sih. Cuma lebih ke apa namanya? Lebih ke lebih kenyamanan itu aja. Cuma itu sih fantasi buat gua. anyway, sorry, dapurnya berantakan habis makan. Nah, bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa bantu saya klik like, share, dan subscribe supaya saya ada semangat untuk menceritakan cerita-cerita menarik kepada kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.